Jangan memperkeruh keadaan. Orang-orang Malaysia ini sudah baik dengan kita, dengan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada di sini itu baik semuanya. Bahkan kita dianggap saudara. Fokuslah, fokus untuk membantu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Jangan ikut campur urusan negara orang. Kerjanya memang cuma ngupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru ketemu channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, di-komen guys, dan di-share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang udah mendukung channel ini, yang udah support channel ini sampai sebesar ini, terima kasih guys. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, di video sebelumnya itu aku tuh nge-reaction sebuah video guys. Dan di video tersebut itu ada seorang beliau itu orang Melayu dan mengomentari oknum pihak kedutaan Republik Indonesia, di mana oknum tersebut memberikan komentar terhadap orang-orang Melayu, khususnya di bagian menurut saya itu adalah aktivis-aktivis orang-orang Malaysia, aktivis Malaysia lah gitu. Intinya gue sebutin gitu ya. Gue sebutnya orang-orang itu ialah beliau-beliau itu aktivis yang sedang memperjuangkan hak-hak orang-orang Malaysia gitu. Di antaranya ya Ustadz Sopyan dan juga banyak lagi lah yang yang nggak saya hafal namanya, tapi saya tahu semuanya orang-orangnya. Saya itu apa ya, kagum dengan beliau-beliau itu. Kenapa? Karena beliau-beliau itu memberanikan diri untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Malaysia. Dan beliau-beliau itu menurut saya ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang gitu? Karena tidak semua orang bisa memiliki keberanian untuk melakukan hal yang seperti itu, gitu guys. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi jika ada seseorang yang berani berbuat seperti itu, berani berani memperjuangkan lah hak-hak masyarakat Malaysia, itu menurut saya harus didukung, harus disupport lah gitu, harus diberikan semangat dan didoakan. Karena nggak semua orang guys bisa seperti itu. Ini bisa kita jadikan contoh karena di tempat kita pun bukannya sedang baik-baik saja ya. Bahkan di beberapa kejadian di Indonesia pun banyak terjadi hal-hal yang seperti itu juga. Contohnya pada awal-awal datangnya pengungsi dari Rohingya yang datang ke Aceh, itu sudah berbuat ulah dengan banyaknya mereka itu melakukan pencurian dan kejahatan-kejahatan yang lain. Itu sangat viral pada waktu itu di kawasan Aceh, dan di Indonesia juga viral, di berita-berita disiarkan gitu. Dan itu perlunya kekompakan dari masyarakatnya, dari masyarakat kalau di sini Malaysia, kalau di Indonesia ya masyarakat Indonesia harus kompak, harus bersatu, harus bisa melawan itu semua gitu guys. Jadi di Indonesia tuh juga banyak kejadian-kejadian yang dialami di Malaysia, yang dialami Malaysia itu juga banyak juga yang juga dialami di Indonesia. Mungkin hanya perbedaannya beda caranya mereka di Malaysia dan juga caranya di Indonesia. Contohnya di Indonesia itu ketika demo di Manokwari beberapa tahun yang lalu, karena banyaknya tenaga kerja asing dari Cina pada waktu itu di salah satu pabrik, kalau di sini apa ya, kilang ya, di salah satu kilang itu kedatangan dari tenaga kerja asing dari Cina. Gua nggak tahu itu masalah ilegal atau legalnya, saya nggak tahu.
Cuman pada waktu itu kedatangan warga asing dari Cina. Dan tragisnya yang yang membuat sakit hatinya orang-orang, khususnya yang di dekat-dekat situ, di dekat-dekat perkilangan itu, yang udah bekerja di sana, pekerja-pekerja dari kilang tersebut, dari pabrik tersebut, kebanyakan dipecat dan digantikan oleh orang-orang asing tersebut. Ini sangat miris. Maksudnya dipecat di sini, dibuang kerja, guys, dibuang kerja oleh pihak perusahaannya dan digantikan oleh orang-orang asing tersebut. Itu satu. Ini sangat buruk lah untuk orang-orang kita. Kenapa? Di Indonesia sendiri udah kekurangan pekerjaan, kekurangan penghasilan, masyarakatnya banyak yang nganggur. Ditambah lagi datangnya pekerja-pekerja asing yang dibilangnya oleh negara itu, tenaga kerja asing yang didatangkan itu ialah tenaga kerja ahli katanya. Itu maksudnya yang udah punya bidang lah, punya keahlian untuk berbuat inilah itu, pokoknya udah punya inilah keahlian atau apa ya kalau bahasa Malaysianya, gua nggak seberapa tahu bahasa Malaysia. Pokoknya mereka udah pandai bekerja katanya. Tetapi kenyataannya di lapangan, eh, ketika orang-orang China itu masuk bekerja, tidak, bahkan banyak lagi yang masih eh, lebih pandai, lebih pinter kerjanya, lebih pandai kerjanya orang-orang yang dibuang kerja tersebut. Gitu. Itu yang dibuat sakit hati. Jadi itu salah satu contoh. Juga banyak contoh lagi. Di antaranya pada tahun-tahun Covid yang lalu, di mana masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu semuanya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar negara. Tetapi di luar itu negara memasukkan orang-orang asing, memasukkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Itu ada buktinya, ada buktinya dan viral di berita-berita Indonesia. Ini juga apa ya, menyakitkan bagi hati kami. Di mana pada waktu COVID-19 itu rakyat tidak boleh bekerja, rakyat tidak boleh berniaga, berjualan, rakyat tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar negara. Tapi di sisi lain negara memasukkan tenaga kerja asing dari China untuk bekerja di salah satu perusahaan. Ini sangat menyakitkan. Nah, ini yang aku komentarin dari video. Kenapa aku kagum dari pergerakan aktivis Malaysia yang sedang bergelora, bersemangat saat-saat ini. Kan banyak tuh yang viral-viral seperti Ustadz Sopian dan banyak lagi yang lainnya yang sedang bergerak memperjuangkan hak-hak masyarakatnya. Itu bagus dan perlu kita contoh. Dan ini pesan buat teman-teman eh, yang karena pada waktu itu viral ya, katanya teman-teman dari kedutaan, pihak kedutaan itu, oknum dari pihak kedutaan itu ikut campur permasalahan negara Malaysia. Menurut saya, alangkah baiknya jika benar-benar Anda adalah eh, orang yang diutus oleh negara untuk membantu TKI, PMI, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Seharusnya kalian fokus untuk membantu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Jangan ikut campur urusan negara orang. Negara kita sendiri itu gak sedang baik-baik saja. Seharusnya kalian semuanya fokus untuk membantu PMI semuanya. Berikan ke mereka kemudahan. Kalau saya boleh jujur, di tahun-tahun ini itu bukan memudahkan, tapi banyak komentar-komentar netizen, komentar-komentar dari PMI, TKI itu, bahwa kedutaan sekarang, baik itu dari konsultan yang berada di Johor, dimanapun, di Kuala Lumpur, di Penang, itu banyak yang berkomentar di sosial media itu kalau masalah kepuasan dari masyarakat yang ada di Malaysia ini, TKI yang ada di Malaysia ini buruk gitu. Seharusnya mereka memperbaiki itu semua, memperbaiki kekurangan apa yang menjadi kekurangan dari pihak kedutaan, bukan untuk ikut campur masalah negara orang. Itu tidak baik. Untuk apa kita mengurusi negara orang? Mereka yang tahu semuanya.
Mereka yang tahu caranya gimana mengatasi masalah yang ada di negaranya. Tugas kita ya tugas kita gitu. Jangan campuri tugas orang lain. Kecuali mereka minta pendapat, minta bantuan, kita boleh membantu. Tapi untuk urusan ini janganlah gitu. Jangan memperkeruh keadaan. Orang-orang Malaysia ini sudah baik dengan kita, dengan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada di sini itu baik semuanya. Bahkan kita dianggap saudara. Dan banyak isu-isu lain yang dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kita banyak orang-orang gara-gara kalian yang membuat statement yang tidak baik, yang membuat statement serumpun lah, jangan serumpun dengan Malaysia, jangan serumpun Indonesia, Malaysia bukan serumpun lah itu. Nanti kita bahas di video selanjutnya masalah serumpun itu. Nanti gue jelasin semuanya di sana. Jangan memperkeruh keadaan. Di Malaysia ini banyak sekali orang-orang Indonesia. Banyak sekali saudara-saudara kita Indonesia yang berada di sini. Kasihani mereka dong. Kenapa kalian tidak berpikir kalau seandainya kita yang berada di sini dimusuhin sama orang-orang Malaysia, apa jadinya? Kita itu merantau bertamu di sini. Seharusnya kalian tidak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Gitu guys. Silahkan kalian benci kepada siapapun, tapi jangan libatkan kami. Jangan libatkan orang-orang yang ada di sini. Ayo kita berpikir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Di next video saya akan ngebahas tentang serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.